Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang ya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya bersyukur ya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu yang hebat dan luar biasa meskipun hanya melalui virtual ya. Oke, seperti tadi yang sudah disampaikan moderator mengenai kurikulum vitae saya, namun seperti pemateri sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya saya memperkenalkan diri sedikit dulu ya, sehingga saya juga semakin dikenal dan disayangi oleh banyak orang. Oke, jadi seperti tadi yang sudah disampaikan, nama lengkap saya Yeherlina Ohegokomaking. Asal saya dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, dan saat ini saya berada di Makassar, sedang melanjutkan studi saya di pasca sarjana atau S2. Jurusan yang saya ambil itu adalah program studi pendidikan bahasa Jerman. Nah, kemarin sedikit sharing ya. Kemarin ketika dipercayakan untuk menjadi pemateri atau narasumber, itu saya melihat deretan atau jajaran Bapak Ibu narasumber itu sangat luar biasa ya. Seperti tadi Ibu Dr. Mary ya. Saya sendiri mungkin saya sendiri yang paling muda. Oke, dan alhamdulillah status saya saat ini puji Tuhan masih jomblo alias belum menikah ya. Oke. Ya, langsung saja izinkan saya untuk share screen ya. Silahkan Bu. Ya. Oke, bisa dilihat PowerPoint-nya ya. Makin naik. Bisa dilihat ya? Terlihat jelas Bu. Ya, ya baik. Seperti tadi yang pemateri sebelumnya, Ibu Dr. Mary, beliau sudah menjelaskan mengenai literasi dari rumah. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan pentingnya literasi media bagi kaum perempuan ya. Saya jelaskan berdasarkan pengetahuan dan juga pengalaman saya. Nanti sebentar kita sama-sama sharing dengan Bapak dan Ibu yang hebat dan luar biasa se-Indonesia. Oke. Next. Ya. Yang pertama, bagaimana sih pentingnya literasi media bagi kaum perempuan dan mengapa perempuan harus mengetahui soal ini? Oke. Namun sebelum saya melanjutkan materi saya, melanjutkan penjelasan saya ingin mendengar bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu ketika menggunakan media. Apalagi ini nih yang bagi kaum perempuan, ibu-ibu. Bagaimana pengalamannya ketika menggunakan media sosial? Entah itu dari sisi negatif atau positif, silakan Bapak Ibu ini ya, sharing sedikit sebelum saya lanjut. Oke, Ibu Mary, raise hand ya. Silakan. Yang jelas sering baper. Oke, baper ya. Baper apa ini? Baper drakor ya? Atau? Apalagi kalau lihat serial Layangan Putus. Baik. Ya, biasanya jadi lebih lebih cenderung ke bawah emosi ya, ke bawah emosi. Okay. Ke bawah emosi.
Apalagi Bu? Apalagi serialnya itu tentang pelakor ya? Ya, jadi sebenarnya kayak cenderung ke bawah opini publik ya. Jadi ke bawah opini publik, kemudian ikut serta kemudian mengaminkan kesimpulan netizen biasanya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Mary ya. Hanya itu Bu? Ada banyak sih, tapi tetap saja dari kalau kemudian semakin banyak kemudian kita tidak salah mencari informasi dari media, tentu kita tidak hanya dapat informasi hal-hal yang negatif yang kemudian jadi toksin buat kita, tapi juga kita dapat informasi yang positif yang itu jadi hal yang lain juga dari sisi kita. Ya, jadi kalau itu kayak bumbunya aja. Ya. Itu sih Kak. Jadi kita harus lebih lebih jeli dan lebih cerdas ya dalam mengkonsumsi media itu sendiri. Oke, baik, terima kasih Ibu Mary. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang lain. Ya, Riana Alvan, Raisahan, silakan Bu. Oke, menurut saya literasi media itu ada plus minusnya ya. Cuma tergantung kita bagaimana. Bener nggak? Halo, bagaimana cara kita lebih bijak agar tidak kita terbawa arus ke negatifnya. Jadi kalau saya di media sosial itu matiin suaranya. Tapi saya lebih ke bagaimana itu sebuah tantangan, karena prinsip saya a challenge will change me. Jadi sebuah tantangan itu akan mengubah saya, mengubah ke arah yang baik. Di tantangan itu misalnya saya ikut dalam 1 bulan tantangan 1 quote 1 hari. Ya Bu, lanjut. Ya Bu, bisa lanjut. Halo Bu Riana. Silahkan Bu, bisa dilanjutkan. Ya, Bu Riana. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan pengalamannya terkait media, penggunaan media ya selama ini. Ada yang raise hand ya, tapi saya tidak lihat karena tidak kelihatan di ini saya, karena PPT saja yang kelihatan. Halo? Halo, bisa dengar suara saya? Ya, Bu. Oh ya. Masih ada Bapak dan Ibu yang mau ini sharingkan pengalamannya terkait media, penggunaan media. Dipersilahkan. Oke, tidak ada ya? Halo? Iya, Ibu. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana pentingnya literasi media bagi kaum perempuan dan mengapa perempuan harus mengetahui mengenai hal ini ya. Oke. Yang pertama adalah literasi media merupakan kemampuan untuk membaca, menulis, menempatkan, mengevaluasi, menggunakan, dan juga mengkomunikasikan melalui berbagai sumber daya, termasuk sumber daya teks, yaitu yang mencakup
visual, suara, dan juga video. Jadi ketika kita menggunakan media, ini ya, literasi media itu sendiri lebih menekankan pada kecerdasan bermedia. Jadi ketika Bapak dan Ibu menggunakan media, harus harus lebih cerdas agar kita bisa memilah mana informasi hoax, mana berita yang hoax, mana berita yang tidak, agar ketika kita menyebarkan lagi ke orang lain, itu juga kita tidak menyebarkan berita palsu. Nah, dalam teori komunikasi, misalnya literasi media kemudian dipahami sebagai sebuah kemampuan untuk menganalisis berita secara kritis. Nah, kemampuan tersebut antara lain adalah kemampuan untuk menulis dan menyebarkan berita yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, literasi media ini tumbuh ketika banyak media yang dinilai tidak kritis, yang hanya menjadikan media untuk kepentingan bisnis dan lebih banyak menyukai hal-hal yang sensasional ya. Jadi misalnya ketika kita melihat postingannya orang ya, banyak sekarang itu postingan baik di IG, WA atau di Facebook, itu banyak yang mengandung sensasional, yang mengandung emosinya orang lain. Seperti saya kasih contoh ya, kita ini saja, realistis saja, misalnya kalau saya yang beli kipas, kok tetangga saya yang muter ya, kayak gitu ya. Jadi seperti bahasa-bahasa seperti itu yang perlu kita hindari. Nah, tujuan media komunitas adalah dapat memberikan pelayanan informasi mengenai isu-isu dan juga problem universal yang tidak sektoral dan primordial. Jadi media sosial itu juga disarankan agar kita tidak bahasa kasarnya seperti kita tidak menelanjangkan diri kita ya. Nah, namun kita dapat mengembangkan budaya interaksi yang pluralistik untuk menguatkan eksistensi kelompok minoritas dalam masyarakat dan memfasilitasi atas proses penyelesaian masalah menurut cara pandang yang secara umum ya. Jadi kita jangan memposting atau menyebarkan berita-berita yang terkait dengan masalah kehidupan kita, misalnya dalam keluarga, apalagi bagi kaum perempuan nih, terkhusus ya, karena kebanyakan berada di kaum perempuan. Termasuk saya sendiri juga ya, kita semua. Jadi kita tuh sering lebih suka memposting hal-hal yang bersifat lokal, bersifat primordial, yang seolah-olah tanpa kita sadari kita sedang membuka aib kita sendiri, ya seperti itu. Oleh sebab itu disarankan agar kita lebih cerdas lagi ya. Makanya literasi media itu, kecerdasan bermedia perlu diterapkan. Nah, perkembangan media seperti internet saat ini sangat pesat ya. Kemunculan media sendiri di Indonesia diawali dengan media cetak. Nah, kemudian berkembang ke arah audio visual seperti radio dan televisi, dan saat ini mulai dikenal dengan era media internet ya. Di mana dalam era ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi secara cepat. Nah, keberadaan internet ini pula yang kemudian melahirkan interaksi komunikasi yang berubah bagi perkembangan kehidupan manusia. Nah, karena apa? Karena tidak lagi komunikasi dilakukan dengan bertatap muka, tetapi dapat dilakukan melalui media sosial yang saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat luas. Nah, literasi media adalah sebuah gerakan baru yang saat ini sangat marak ya, sangat marak di masyarakat. Bahkan sekarang ini sudah era 4.0 ya. Jadi sebentar lagi mengarah ke 5.0. Nah, kita bertetangga saja merasa kayak berjauhan. Misalnya kita bersebelahan kamar saja, misalnya, atau bersebelahan tetangga saja, tapi ketika kita mau menyampaikan informasi atau sesuatu,
oh ya via chat saja, kita telepon saja. Nah, jarang kita sudah tanpa kita sadari bahwa kita sedang membuat jurang pemisah, jembatan pemisah untuk mempertemukan kita. Karena apa? Kita sibuk, kita asik dengan bermedia. Kita informasikan sedikit-sedikit, oh ya kita telepon saja. Kita tidak perlu lagi ke rumahnya, tidak perlu, kan ada pulsa, ada internet semua, kita tinggal saja chat ya. Tapi tanpa kita sadari bahwa itu menjadi jurang pemisah. Jadi yang dekat tapi kita rasa kayak jauh. Nah, sedangkan yang jauh juga kita rasa dekat kalau kita setiap hari berkomunikasi. Nah, literasi media ini muncul karena arus informasi yang hampir tidak dapat dibendung. Karena informasi dari media sosial yang baik dan buruk hadir di tengah masyarakat yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur, serta perempuan yang sangat rentan dipengaruhi oleh media sosial. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya literasi media sosial bagi perempuan untuk membentengi keberadaan informasi yang mengarah pada sisi negatif yang dapat berdampak buruk, tidak hanya bagi diri sendiri, perempuan itu sendiri, tetapi juga bagi keluarganya ya, terutama bagi anak-anaknya. Nah, poin yang kedua adalah oleh sebab itu perempuan merupakan fondasi bagi keluarganya. Karena pada awal pengetahuan anak-anak tersebut didapat dari seorang ibu. Nah, terpaan media yang tidak terbendung berakibat pada perubahan perilaku pada generasi muda, terutama anak-anak. Nah, misalnya ya, banyak kasus yang melibatkan anak-anak disebabkan karena terpaan media. Seperti meningkatnya kasus pelecehan seksual yang pelakunya anak di bawah usia ya. Sekarang itu marak sekali ya pelecehan seksual oleh si A kepada anak di bawah umur, misalnya 15 tahun, 12 tahun. Nah, itu kan sangat disayangkan. Nah, yang berikut adalah ada kasus pembunuhan hanya karena anak-anak meniru aksi, misalnya aksi superhero yang menjadi idolanya, yang seperti anak-anak katakan bahwa terbangnya itu dari lantai 5 sebuah apartemen, ya, terbangnya itu dari lantai 5 ke lantai 1, itu bayangkan itu ya. Jadi anak-anak mulai meniru akan hal itu. Nah, bukan hanya itu, tapi anak-anak juga sering melakukan smackdown ya, sering bertengkar antar teman sebayanya. Karena apa? Sering sering meniru gaya-gaya yang ditonton ya, misalnya pembunuhan atau sering nonton tinju seperti itu. Padahal ini anak masih di bawah usia ya, makanya perlu pengawasan khusus dari orang tua. Nah, yang berperan paling penting adalah seorang ibu. Oke. Dari banyaknya kasus yang menimpa anak-anak tersebut, maka diperlukan adanya sikap kritis bagi kaum perempuan terhadap penggunaan media bagi anak-anak. Nah, sehingga dapat mengurangi terpaan media pada anak-anak. Nah, dengan cara apa? Ya, yang pertama itu kita mendampingi anak-anak ya. Jadi ibu bisa mendampingi anak-anak saat menonton dan mengakses media. Ya, mendampingi anak-anak dalam menonton dan mengakses media perlu dilakukan oleh kaum perempuan, terutama para ibu-ibu ya. Jadi hal ini bertujuan agar anak-anak dapat terpantau program acara apa saja yang layak dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, jangan sampai program acara yang ditujukan pada segmen dewasa malah dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, disinilah peran kaum perempuan dalam mengarahkan dan memberikan pengertian bagi anak-anaknya mana tindakan yang baik dan buruk dari karakter yang dihadirkan oleh program acara anak-anak tersebut. Nah, sama halnya dalam mengakses internet melalui gadget ya, atau melalui handphone. Nah, karena kemudahan dalam penggunaan gadget sehingga memudahkan anak-anak untuk mengakses internet.
Oleh karena itu dibutuhkan peran kaum perempuan dalam memantau dan mengawasi anak-anak dalam mengakses internet ya. Jadi jangan sampai anak-anak membuka situs-situs yang tidak seharusnya dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, yang berikut adalah kaum perempuan atau ibu-ibu bisa membuat aturan dalam penggunaan media ya. Jadi penggunaan media perlu diberlakukan bagi setiap keluarga. Nah, pemberlakuan ini dapat disepakati antar anggota keluarga karena bagaimanapun juga komunikasi efektif di antara setiap anggota keluarga sangat diperlukan ya daripada pemanfaatan teknologi komunikasi. Nah, namun realitanya banyak anggota keluarga yang berdekatan seperti saya katakan tadi ya, berdekatan tetapi tidak dekat satu sama lain dikarenakan asik dengan handphone ya, asik dengan main handphone dan juga dunianya masing-masing. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya peran kaum perempuan dalam mengarahkan keluarganya dengan aturan-aturan yang menjadi kesepakatan anggota keluarga. Nah, misalnya saja ya, anak bisa diperbolehkan menggunakan gadget 1 hari dalam seminggu ya, atau ketika berada di rumah, apapun bentuk teknologi komunikasi tidak boleh digunakan. Nah, agar ini ya, bisa terjalin komunikasi yang efektif di antara setiap anggota keluarga. Nah, jadi komunikasi tersebut dapat berjalan dengan baik, supaya diperlukan di sini peran literasi ya, sehingga sangat diperlukan suatu literasi media yang cukup baik bagi kaum perempuan. Nah, agar kaum perempuan tersebut dapat mengarahkan anak-anaknya dalam menggunakan media sosial secara lebih bermanfaat. Nah, sehingga seperti yang tadi Ibu Mary katakan ya, diusahakan supaya kita lebih banyak membaca, lebih banyak menghabiskan waktu dengan buku ya, dengan literasi membaca. Nah, kalau 1 minggu full itu bayangkan anak-anak, apalagi di bawah usia ya. Kalau anak-anak 1 minggu full itu diberikan handphone, main handphone, dan tanpa pengawasan dari orang tua, apa yang terjadi pada anak-anak? Nah, seperti saat ini ya, realitanya anak-anak masih usianya 10 tahun, 9 tahun sudah posting story galau. Memang kita tidak batasi, cuman kita tidak larang karena itu haknya setiap orang. Namun di sini juga kita perlu batasi oleh usia juga. Kita melihat, wah ini anak masih di bawah usia loh. Ini statusnya kok kayak melebihi sekali orang dewasa. Bahkan dia statusnya itu seperti orang dewasa yang seolah-olah sudah bersuami seperti itu ya. Jadi itu sangat disayangkan. Nah, oleh sebab itu perlu pengawasan yang penting dan juga kalau bisa dalam keluarga itu orang tua khususnya para ibu boleh membuat aturan dalam penggunaan media. Nah, dengan tujuan supaya waktu yang lain itu kita bisa menggunakannya untuk misalnya membaca ya, lebih menghabiskannya dengan budaya membaca atau dengan buku. Nah, kurangnya literasi media sosial bagi kaum perempuan juga dapat berdampak pada keharmonisan dalam membangun hubungan dengan keluarganya. Nah, hal ini terlihat banyak sekali kasus perceraian ya, yang diakibatkan dari adanya interaksi komunikasi yang dilakukan di media sosial. Misalnya antara perempuan dan lawan jenisnya, tapi bukan keluarga ya. Jadi kita lihat saja realitanya sekarang ini, banyak terjadi perceraian, istilahnya cemburu-cemburu seperti itu ya, si A cemburu sama si B karena ini ya, saling seperti itulah. Nah, sehingga kaum perempuan di sini harus lebih bijak ya dalam menggunakan media sosial. Karena apa? Nah, karena jika media sosial tidak digunakan dan dimanfaatkan dengan baik, maka dapat berakibat pada komunikasi keluarga terganggu di antara setiap anggota keluarga. Nah, karena para anggota keluarga lebih senang melakukan komunikasi di media sosial. Nah, selain itu juga media sosial harus dipergunakan menjadi ajakan kreativitas dan menambah kualitas perempuan-perempuan di Indonesia yang lebih baik lagi. Jangan kita lagi makan ya, sementara makan
misalnya dalam satu keluarga, nah mamanya sibuk, mama ini sibuk dengan menelpon dengan ini teman arisannya, bapaknya lagi sibuk dengan menelpon, ya halo, ya saya segera ke kantor sekarang. Nah anak-anak siapa yang memperhatikan? Anak-anak lah, bapak saya sibuk menelpon, mama saya video callan, oke lah saya ambil HP saya gitu. Jadi di sini peran orang tua juga sangat penting ya dalam berliterasi media ini. Ya. Next. Jadi aku mana? Sebentar ya, aku tidak bisa di ini ya, di next. Aku tidak bisa di next ya. Halo Ibu Yehelina. Ya Pak, saya ini ya tidak bisa next. Saya coba untuk share ulang. Oke. Kok nggak bisa ya? Kalau kami bantu Bu. Oh iya boleh Pak. Next ya. Oke. Nah, yang berikut adalah apa saja elemen-elemen dalam literasi media. Nah, yang pertama adalah kesadaran akan dampak media pada individu dan masyarakat. Nah, yang berikut adalah pemahaman atas proses komunikasi massa, dan yang berikut adalah pengembangan strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan media. Kemudian kesadaran atas konten media sebagai sebuah teks yang memberikan pemahaman kepada budaya kita dan diri kita sendiri. Nah, dan yang berikut adalah pemahaman kesenangan dan apresiasi yang ditingkatkan terhadap konten media. Dan kemudian adalah kemampuan mengkritik media ya. Jadi kita juga harus mempunyai kemampuan yang lebih kritik lagi ya, lebih kritis, berpikiran kritis untuk agar kita dapat mengkritik media. Jangan kita mengkritiknya berarah ke hal-hal yang berbau negatif ya. Dan yang berikut adalah kemampuan memproduksi media. Kemudian kemampuan mengajarkan sistem pembuatan media, dan yang berikut kemampuan untuk mengeksplorasi sistem pembuatan media, dan juga kemampuan berpikir kritis atas isi media. Ya, next Pak. Ya, yang berikut adalah bagaimanakah peran media literasi bagi kaum perempuan. Nah, teknologi informasi dan komunikasi merupakan elemen penting bagi proses transformasi sosial, budaya, politik, dan juga ekonomi. Nah, yang berikut adalah literasi digital yang holistik dan menyeluruh, terutama aspek dorongan diri sendiri dari kaum perempuan untuk mempelajari dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk kebaikan dirinya dan keluarganya serta lingkungannya. Dan yang berikut adalah sebagai ibu zaman digital perlu membicarakan teknologi dengan anak sekaligus menjadi role atau perannya. Nah, berbicara tentang teknologi informasi dan komunikasi, hal tersebut merupakan elemen yang sangat penting bagi proses transformasi sosial, budaya, dan juga politik serta ekonomi ya. Apalagi di era masyarakat Indonesia saat ini ya, masyarakat ekonomi Indonesia di ASEAN. Nah, Indonesia menjadi pusat ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.
Nah, akan tetapi distribusi akses teknologi informatika dan komunikasi masih belum merata dari aspek geografis maupun strata sosial. Nah, dalam deklarasi Beijing yang berbicara tentang pemberdayaan perempuan, nah, ditegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi akan meningkatkan kontribusi perempuan dalam ekonomi keluarga. Halo Pak. Bu, ini jaringan saya tadi hilang, Oh, ya. Bu. Saya lanjut ya. Padahal kesadaran perempuan rendah untuk memanfaatkan teknologi guna menunjang tugas-tugasnya. Nah, oleh sebab itu disinilah diperlukan literasi digital yang holistik dan menyeluruh. Nah, terutama aspek dorongan diri sendiri dari kaum perempuan itu sendiri untuk mempelajari dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk kebaikan dirinya dan juga keluarganya serta lingkungannya. Nah, namun adanya hambatan perempuan dalam berinternet. Nah, jadi perempuan itu dituntut untuk produktif, dituntut untuk kreatif dalam bermedia ya. Seperti yang tadi Mbak siapa ini ya, Mbak Ines Kosmetik ya. Ya, itu juga salah satu ini ya. Salah satu contoh menjadi perempuan yang produktif di media ya, literasi bermedia itu seperti itu. Kita bisa mempromosikan menjadi ajang ini ya, promosi ya. Kita bisa menjual di situ barang-barang branded kita dan sebagainya seperti itu. Jadi kita harus kreatif. Nah, namun sekarang ini masih terdapat hambatan ya, apalagi kita lihat di kota desa bagian pedesaan itu kan jaringannya juga yang internetnya belum ada. Nah, itu juga menjadi satu hambatan ya. Adanya hambatan perempuan dalam berinternet. Nah, diantaranya adalah misalnya kurang percaya diri atau tidak ada biaya, dan juga misalnya tidak tahu menggunakan smartphone itu sendiri atau laptop dan peralatan berteknologi tinggi, dan juga kurangnya pelatihan tentang teknologi. Nah, oleh sebab itu perlu ditingkatkan lagi pemahaman mengenai teknologi. Nah, karena dengan berteknologi juga, maka pendapat dan suara hak wanita Indonesia akan didengar lebih luas ya. Nah, era digital memberi kesempatan berpartisipasi dalam ekonomi digital dan juga percepatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi, serta media pembelajaran dan pendidikan. Nah, sebagai ibu zaman digital, kita perlu diajari tentang penggunaan media digital ya. Nah, diantaranya adalah pembatasan waktu akses, nah, etika memposting, etika ini ya, memposting di media sosial, dan juga mengajari anak untuk berkegiatan produktif seperti belajar, membuat karya, menonton video tutorial yang bermanfaat, atau mengakses informasi yang penting. Karena apa? Karena anak akan lebih mudah belajar menggunakan media digital, tetapi mereka butuh bimbingan dan pengawasan dari orang tua supaya dapat menggunakan media digital dengan baik ya, bijaksana dan juga produktif. Pengalaman saya kemarin itu anak SD kelas 4 ya, anak SD kelas 4 itu pintar sekali berbicara bahasa Inggris. Dia lebih pintar berbicara bahasa Inggris ketimbang ini ya, kalau boleh dikatakan ketimbang gurunya. Serius, gurunya saja mengaku bahwa si anak ini lebih pintar. Bahkan ketika dia menggunakan bahasa Indonesia saja, bahasa Indonesianya itu seperti dia menggunakan bahasa Inggris kayak anak pada umumnya ya. Tapi dia sendiri menggunakan bahasa Indonesia agak kaku ketimbang dengan bahasa Inggris. Nah, orang tuanya juga kewalahan ya. Kadang dia berbicara ini, orang tuanya
kurang paham begitu karena terlalu saking lancarnya berbahasa Inggris. Jadi kami mencoba untuk mencari tahu sebenarnya ada apa di balik semua itu. Nah, ternyata si anak ini rajin sekali menonton tutorial di YouTube. Tapi kan ada kan YouTube khusus untuk anak-anak. Jadi mamanya itu si ibunya menyambungkan langsung YouTube channelnya sama channelnya si ibu. Jadi ketika dia menggunakan YouTube, ketika dia bermedia, selalu dipantau oleh orang tuanya. Nah, seperti itu. Jadi salah satu contoh peran kita sebagai orang tua sangat penting ya, apalagi ibu di situ. Jadi terkontrol. Nah, makanya anaknya selalu selalu melihat sesuatu yang bermanfaat. Karena misalnya anak juga kalau melihat konten-konten yang lain lalu diketahui oleh ibunya, pasti ibunya marah dan dianya mungkin merasa takut atau apa dan akan berubah dengan sendirinya. Oke, next Pak. Ya, yang berikut adalah bagaimanakah strategi literasi media bagi perempuan? Ya, yang pertama adalah strategi literasi media perempuan dibuat secara berbeda-beda karena mengambil sudut pandang perempuan dengan bahasa yang berbeda. Nah, dan yang berikut adalah melalui media literasi, kaum perempuan dapat menulis informasi atau berita secara kritis tentang sejarah yang salah tentang perempuan, praktek patriarki, dan juga menuliskan norma-norma yang mengekang perempuan. Jadi, ketika para perempuan berliterasi media itu, kita juga punya hak ya, kita juga punya hak untuk mengatakan kebenaran. Jangan pada saat ini kaum laki-laki selalu mengatakan, oh iya perempuan itu selalu dinomorduakan, selalu diperalatkan ya. Yang diutamakan adalah kaum laki-laki. Nah, ini yang perlu dibungkam ya. Ini yang perlu dihindari. Jadi kita perempuan juga punya hak untuk bersuara. Kita punya hak untuk menuliskan norma-norma yang mengekang hak kita sebagai seorang wanita yang memperoleh kelayakan, memperoleh pendidikan dan sebagainya. Kan ada yang mengatakan begini, supaya untuk menghindari juga statement juga seperti ini, perempuan itu matre dan sebagainya ya, apalagi sekarang zaman now, apalagi usia seperti saya sering sekali dikatakan perempuan itu matre. Nah, kita itu tidak matre ya. Kita hanya realistis ya. Kita hanya realistis. Oleh sebab itu kita juga berproduktif dan berkreatif ya. Kita kreatifnya di mana ya? Inilah media salah satu ajang kita untuk berproduktif dan berkreasi. Ya, sekian. Next, Pak. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai pentingnya literasi media bagi kaum perempuan. Jika sebentar ada yang kurang jelas atau perlu di-sharing, silakan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator.